Satu Sudut Pandang. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Cece atau Aurora dan Aku Helmi. Helmi Basri. Iya, nggak apa-apa. Helmi, kita seperti biasa mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Bener. Karena ngobrol sama Helmi itu enak banget guys, karena ya nggak guys, setuju tidak, komen di bawah. Kita sekarang mau bahas diri sendiri. Jadi diri sendiri itu adalah salah satu kategori teman-teman dari kartu Lemari Senja yang ada banget tuh mas. salah satu kategori Dari kartu Yuk Ngobrol yang ada berapa berarti kalau Yuk Ngobrol yang ini tuh ada 2 edisi, ada Yuk Ngobrol 1 dan Yuk Ngobrol 2. Iya betul. Nah Kita ini main yang edisi dari Yuk Ngobrol berapa ini? Ngobrol 1. Yuk Ngobrol edisi 1. Oke. Pasti. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Cek. Aku dulu deh ke Helmi. Boleh. Nih, Gimana, Cek? apa hal yang paling bikin Helmi tertarik untuk diobrolin? Kayak sekarang-sekarang mungkin. Diobrolin. Nah, ini tuh yang selalu jadi masalah Oke. buat aku. Bukan masalah yang gimana ya maksudnya. Aku tuh orangnya suka ngobrol. Oke. Jadi kalau mau ngobrolin apa juga ya udah sih ikutin aja gitu. Jadi gimana? ada aja. Ya gimana teman ngobrolnya lagi ngomongin apa? Ya udah ikut ngobrol gitu. Bahkan nggak tahu nih, apakah semua orang bisa atau enggak gitu. Kalau aku sih ngerasanya nggak semua orang bisa ngobrol sama misalkan kakeknya temen, neneknya temen. Iya, oh iya Iya nggak sih? benar-benar. Nah aku tuh orang yang bisa ngobrol Sama gitu. siapapun gitu Iya, ya. gitu. Mau sama kakek-kakek, mau sama Iya, nenek-nenek. yang jualan misalkan ngobrol aja dulu gitu apa gitu nggak tahu suka aja ngobrol gitu. Kalau Helmi ekstrovert ya? tapi kalau di tes apa sih? MBTI? Nah itu aku introvert tahu. Oh iya. Iya, tapi nggak Udah tahu. berubah kali ya Helmi jadi ekstrovert? Kalau untuk momen-momen kayak gitu kayaknya ekstrovert deh. Tapi kalau misalkan memang situasinya rame gitu, aku nggak akan ngobrol. Maksudnya nggak akan banyak ngomong. Jadi kalau di situasi yang misalkan Helmi ketemu sama itu berdua, misalkan Ya, aku ngobrol. sama kakek-kakek atau sama pejuang, ya Helmi pasti akan ngobrol. Tapi Iya. kalau di keramaian, Helmi tiba-tiba pendiam gitu. Iya. Oh jadi kalau di keramaian Helmi introvertnya keluar, tapi ketika lagi berhadapan sama seseorang mah ekstrovert Helminya betul. gitu. Nggak, aku jarang banget ngobrol. Kalau misalkan lagi rame gitu, makanya nggak suka sekarang ya. Jadi nggak suka ke tempat-tempat rame. Kecuali misalkan memang ada yang dituju gitu maksudnya. Kalau zaman dulu mah bingung kemana ya. Ya udahlah ke mall gitu. Sekarang udah jarang banget ke mall gitu. Nggak suka aja rame. Keramaiannya. Gitu. Oke, Kalau kamu gimana, Cek? Apa yang paling bikin kamu tertarik untuk diobrolin? Sebenarnya aku sama kayak Helmi. Aku tuh bisa masuk dalam semua obrolan gitu. Mau ngobrol ini, mau ngobrol itu, pasti bisa gitu. Mau sama siapapun juga aku pasti bisa ngobrol gitu. Cuman yang paling bikin aku tertarik untuk aku obrolin tuh, Apa, Cek? kalau udah ngobrolin kehidupan sih, Helmi. Wes. Soalnya ya mungkin kan karena aku umurnya masih muda. Terus gue mention itu ya. Karena umur aku masih terbilang muda, memang masih muda lah. Jadi kalau misalkan aku ngobrolin kehidupan tuh, aku jadi banyak tahu gitu pengalaman hidup orang lain. Jadi ke akunya, oh gitu ya. Apakah aku akan melewati pengalaman hidup yang sama seperti dia atau gimana gitu kan? Tapi itu juga bisa dijadiin pelajaran gitu sama aku. Jadi aku paling tertarik tuh ya sama kehidupan. Temanya tentang ngobrolin kehidupan Iya. gitu. Jarang-jarang loh, biasanya di umuran segini tuh pasti ngobrolinnya make up, pendapatan, Skincare. iya, Ya, yang pokoknya gitu-gitu nggak gitu-gitu sih? ya. Main. Ya Iya. dia sering main, guys. Aku sering main, cuman aku tertarik untuk mengobrolkan kehidupan. Ngobrolin. Ngobrolin. Gitu guys. Jadi ya harus balance lah, Helmi. Menurut kamu, apa sifat yang nggak bisa kamu rubah dalam diri kamu? Kenapa sifat tersebut nggak bisa kamu rubah? Apa, Cek? People pleaser. People pleaser itu gimana? People pleaser tuh jadi aku tuh lebih mikirin perasaan orang lain daripada perasaan aku sendiri ya Helmi. Jadi aku mengesampingkan perasaan aku, yang penting orang lain itu tidak terluka gitu. Nggak enakan kali ya? Gak enak, ya parah. Aku gak enakan banget, ya Allah. Buat orang-orang yang tahu, sampai kayak sahabat-sahabat aku gitu ya, emosi banget gitu Helmi kalau aku gak enakan tuh. Untuk belajar nolak, untuk belajar iya, tidak. Aku tuh
nggak enakan gitu, selalu memikirkan orang lain dulu gitu daripada akunya, walaupun akunya sakit hati misalkan, walaupun akunya kayak ngerasa, duh sebenarnya aku tuh nggak nyaman di situasi ini, atau sebenarnya aku tuh nggak mau aku kayak gini tuh, cuman aku lebih mikirin orang lain dulu daripada aku. Itu yang bener-bener susah banget aku hilangin, Helmi. Aku nggak tahu gimana caranya. Bingung. Itu juga sifat yang aku pengen kalau dirubah mungkin aja nggak bisa gitu ya, tapi seenggaknya kurangin lah gitu. Iya. Terbiasa menjawab tidak, terbiasa untuk ya udah nggak usah dipikirin, karena aku juga gitu ya. Cece juga tahu mungkin maksudnya kalau ada apa-apa tuh pasti ya udah dipikirin dulu gimana 2-3 langkah ke depan gitu. Misalkan nih ini tuh bukan kerjaan aku gitu ya, tapi kadang pikiran gitu tanggung sekalian gitu. Kalau misalkan ini tuh bukan tanggung jawab aku misalkan di keluarga gitu ya, tapi pada akhirnya ya udah sama aku aja. Gitu. Sama banget lagi Anjay. Jadi Helmi juga sampai sekarang tuh masih bingung untuk menghilangkan itu gimana ya? Ya, tapi aku udah mulai ngurangin. Maksudnya kalau dulu Kak ini oke, Kak ini oke, sekarang Kak ini enggak, Kak ini enggak. Tapi benar sih, dulu mah aku people pleaser-nya parah banget Helmi. Sekarang mah sudah agak berkurang, walaupun mungkin 90-10%, tapi setidaknya ya lumayan lah. Aku jadi berani mengambil keputusan. Kalau misalkan aku tidak nyaman, mending aku tidak gitu. Sebenarnya bukan sifat yang buruk ya, maksudnya kalau aku ngelihatnya ya, kalau misalkan nanti aku udah punya anak, sifat yang paling harus dulu di ini teh ya empati. Empati. Bener-bener. Aku baru, jadi kalau misalkan udah ada empati, nantinya tuh akan banyak lah ininya gitu turunannya nanti. Turunannya ya bener-bener. Oh nanti ada jadi beradab, jadi jadi adil gitu. Jadi empati itu penting padanya. Ya itu sih, tapi terlalu berempati juga ribet sendiri guys. Kayaknya harus diberi porsi gitulah bahasanya. Betul. Harus bisa dikontrol, jangan sampai menyakiti diri hati kamu sendiri. Menyakiti diri hati kamu sendiri. Menyakiti diri sendiri, menyakiti hati sendiri. Itu maksudnya dia yang gitu. Sebutin satu hal yang menurutmu orang-orang salah persepsi tentang kamu. Mungkin banyak orang yang akan, kalau misalkan kalian urusannya teman kerja, mungkin aku dikenal orang yang santai. Jadi mau kayak gimana juga santai. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah ada peraturan dan terus kalian melanggar atau lompatin atau akalin, itu aku akan sangat tegas gitu. Jadi orang-orang tuh nyangkanya aku sesantai itu gitu dalam hal hidup sehari-hari atau apa. Sebenarnya mah nggak santai-santai banget gitu. Cuman ya memang yang udah, karena udah usia juga mungkin ya udah aja jalanin gitu. Maksudnya, pembawaan Helminya juga kali ya, jadi kelihatannya santai gitu. Sebenarnya padahal mau lari-lari nih. Helmi tuh galak guys, tegas banget kalau di pekerjaan mah. Tapi memang kalau misalkan lagi nggak bahas kerjaan mah santai gitu, ngobrolnya enak. Kan kalian juga bisa lihat ngobrolnya enak, santai gitu. Cuman ya kalau kerjaan profesional aja kali ya gitu. Helmi. Betul. Kalau kamu apa, Cek? Jujur aku nggak tahu. Menurut kamu jutek ada misalkan. Kalau orang yang belum kenal kamu mah udah pasti ngelihat kamu jutek tahu. Iya gitu? Iya. Helmi ngelihat aku jutek gitu? Iya. Iya enggak ya, maksudnya karena aku sekarang udah kenal. Dulu mah. Dulu Helmi lihat aku gimana? Ya karena nggak banyak ngomong, wah jutek nih cewek gitu. Ada. Apa? Nih. Ada yang balap barusan guys. Bombastic side eye. Oh iya bener ya, mungkin itu salah satunya ya. Kelihatannya jutek mungkin karena mata aku kecil kali ya. Karena mata aku nggak pernah. Bombastic side eye. Pernah gitu-gituan. Kecuali kalau bete ke Rio. Sering lagi bete. Tapi kalau misalkan kalian udah kenal aku tuh akan sangat berisik guys. Akan sangat berisik. Terus aku tuh blow on gitu. Makanya aku suka disebut citol. Kalau persepsi kalian si Cece ini, si Aurora ini ngomongnya nggak bisa pelan, ya bener. Nggak salah. Iya, nggak bisa pelan. Gordes, Abi mah orang Sunda. Aku juga orang Sunda, nggak gordes, Sunda Ce. Cina. Ini kan tadi obrolan kita tuh tentang diri sendiri ya, Ce. Yes. Jadi buat kalian yang memang
pengen ngobrol terus ngegali lagi atau enggak mau mencari point of view tentang diri kalian dari orang lain. Betul. Ini bisa banget ya. Kalian tinggal beli kartu Yuk Ngobrol dari Lemari Senja. Nggak hanya kartu Yuk Ngobrol, ada Yuk Ngobrol bareng pasangan juga buat ngobrol bareng pasangan. Ada kartu Truth Order buat main sama teman-teman. Yap. Ada kartu YTTA buat tes chemistry. Ada kartu Yuk Ngobrol guys. Wah banyak pokoknya guys. Banget. Apalagi kita punya kartu baru ya Cek. Yes. Apa sih Cek? Kartu Truth Order. Oh iya, aku ulang ya. Apalagi kita sekarang punya kartu baru ya Cek. Yes, kartu Truth Order Monster Wine yang Light Edition. Betul. Yang Monster Wine itu yang edisi ketiga ya guys, bestsellernya di Lemari Senja. Tapi kita bikin yang light versionnya, gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman kunjungin semua e-commerce kita ya. Ada di mana aja Cek? Banyak sih ya. Banyak. Tinggal lihat aja di ya. kolom deskripsi. Pokoknya segitu aja paling ngobrol Di episode hari ini. Iya Cek, betul. Karena pasti minggu depan mungkin kalian akan bertemu aku lagi pasti. Mungkin juga akan bertemu Ahelmi lagi. Iya, emang mau aku. Emang mau aku. Idih, sombong amat. Jangan lupa apa dulu Ahelmi sebelum kita bye-bye? Like, comment, subscribe, share. Komen, like. Episode kali ini sekian dulu. Terima kasih. Bye.